Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Heri dengan BP 21109116. Saya akan mencoba untuk menjelaskan pembahasan soal luas termodinamika 1. Dan untuk soal pertama ialah jelaskan hukum termodinamika kedua, kenapa efisiensi termal sebuah mesin karena tidak bisa mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan pada saat energi masuk dan energi tersebut diproses dalam mesin, eh, seperti yang kita tahu bahwa sifat energi tersebut tidak tetap. Maka saat proses tersebut, berapapun upaya kita untuk menjaga energi tetap sama di dalam sebuah sistem, tentu energi tersebut tidak dapat, pasti ada sedikit atau tidak bisa 100% kita menjaga energi tersebut tetap pada sebuah sistem. Maka dengan demikian, maka menurut hukum termodinamika kedua, kenapa efisiensi terma sebuah mesin karena tidak bisa mencapai 100%? Karena saat proses tersebut, ada energi yang dilepas pada saat energi atau panas yang dilepas pada saat proses tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh gesekan atau faktor-faktor lain dalam mesin keren tersebut. Walaupun ada pun cara untuk mencegah kebocoran tersebut, namun sebagaimana saya jelaskan tadi, energi tidak bisa, walaupun semaksimal pun upaya kita untuk mencegah energi tersebut keluar, maka tidak bisa, intinya. Lalu untuk menjelaskan kenapa efisiensi termal sebuah mesin karena tersebut tidak bisa mencapai 100% adalah dengan rumus efisiensi termal. Rumus efisiensi termal tersebut adalah energi yang diperlukan atau energi keluar per uh, kalor yang masuk. Jadi energi keluar ini seperti yang dilihat dari rumus yang di atas, ini energi yang diperlukan atau energi keluar adalah kerja yang masuk adalah atau kerja yang diperlukan adalah kalor yang masuk kurang kalor keluar. Jadi karena ada kalor keluarnya ini, karena itulah efisiensi dari mesin karena tersebut tidak sampai mencapai 100%. Jika ingin mencapai 100%, maka harus ada suatu alat yang dapat mencegah energi atau panas keluar dari mesin tersebut, ya, sehingga dapat membuat kin atau energi masuk ini sama dengan energi masuk ini tetap dari atau kerja tersebut sama dengan energi masuk. Namun karena belum ada, jadi karena itulah efisiensi termal atau efisiensi termal pada mesin karena tidak bisa mencapai 100%. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2, sebuah output dari turbin uap adiabatik adalah 5 megawatt dan kondisi masuk dan kondisi keluar uap seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ya, uh, dapat diketahui bahwa yang diketahui pada kondisi masuk atau inlet, kondisi masuk ininya ketahui tekanan awal 2 megapascal, suhu awal 400 derajat Celcius, dan V1 atau kecepatan masuk 50 meter per sekon, dan loss penumpang awal adalah 10 meter. Lalu untuk yang keluar ada P2 atau 15 kilopascal, kualitas 2 ininya 0,90, dan kecepatan keluar adalah 180 meter per sekon, dan loss penumpang atau diameter keluaran ada 6 meter. Lalu untuk menjawabnya, kita karena mesin ini dalam keadaan steady atau stabil, maka delta MCV sama dengan dapat kita asumsikan bahwa delta MCV sama dengan 0 dan delta ECV sama dengan 0. Lalu pada pemasukan untuk menentukan atau perbandingan delta H, delta KE, dan delta PE, pertama untuk delta H kita harus menjadi dulu entalpi dari pemasukan dan keluaran. Lalu untuk entalpi masukan dapat ditentukan dari tabel A6. Kenapa demikian? Karena pada dilihat dari P1 dengan 2 megapascal dan T2 400 derajat Celcius. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa untuk tabel A5 atau A4 tidak ada tekanannya hanya dalam bentuk kilopascal, dan sedangkan yang diketahui ada 2 megapascal, dan lalu suhunya juga terlalu tinggi. Lalu karena itulah dilihat dari tabel 6 ini tabel superheated. Jadi didapat hasil H1 sama dengan 3.248,4 kilojoule per kilogram. Lalu kemudian untuk mencari sisi outlet atau entalpi pada pengeluaran, maka kita dapat menggunakan rumus entalpi kedua atau energi keluaran kedua ini adalah karena dengan melihat tabel A5,
dengan melihat tabel A5 ya, dengan melihat tabel A5 karena kenapa kita melihat tabel A5 karena yang kita lihat adalah tekanannya adalah 15 kilopascal. Jadi untuk rumus mencarinya adalah H apa entalpi fluida ditambah X kualitas kedua dikali entalpi fluida gas, fluida mixture gitu ya, fluida gas. Lalu dari tabel A5 tersebut untuk nilai HF atau entalpi entalpi fluida ininya 225,94 kilojoule per kilogram. Lalu untuk ditambah dengan 0,9 merupakan kualitas dikali dengan 2372,3 kilojoule per kilogram yang merupakan entalpi evaporator atau pencampuran. Ya, dan setelah dijumlahkan dapatkan hasil untuk entalpi kedua ada 2361,01 kilojoule per kilogram. Lalu untuk delta H, delta perbandingannya adalah untuk perbandingannya tersebut. Untuk delta H pertama, delta H kita dapat delta H memiliki rumus H2 kurang H1, maka untuk H2 dan H1 tidak terdapat tadi. Lalu kita masukkan saja ke komponen-komponen tadi, artinya didapatkan hasil untuk H2 adalah delta H adalah min 887,39 kJ per kilogram. Lalu untuk delta KE ini adalah energi kinetik yang mana rumusnya adalah V2 kuadrat kurang 1 kuadrat per 2. Untuk V2 kuadrat tadi adalah 180 meter per sekon dikuadratkan dikali 50 meter per sekon dikuadratkan per 2. Nah, lalu dikali dengan 1 kJ per kilogram per 1 kJ per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang merupakan jika 1 kilogram itu nilainya sama dengan 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang gunanya untuk menghilangkan satuan meter per sekon kuadrat artinya dan mendapatkanlah satunya kilojoule per kilogram. Lalu didapatkan hasil untuk delta KE ini 14,95 kJ per kilogram. Lalu untuk delta PE rumusnya adalah percepatan gravitasi dikali dengan Z2 atau ke penampang akhir kurang penampang awal. Penampang diameter akhir kurang diameter awal. Jadi diameter akhir kurang diameter awal adalah min 4 dikali dengan 9,81 yang merupakan percepatan gravitasi, maka didapatkanlah hasil ya sebelum itu kita kalikan juga dulu dengan 1 kilojoule per kilogram sama dengan yang delta KE tersebut, delta KE di atas, yang tujuannya untuk mendapatkan nilai dari atau satuan dari delta PE sendiri ini ada kilojoule per kilogram. Jadi setelah dikalikan menurut persamaan yang di bawah ini didapatkan hasilnya min 0,04 kilojoule per kilogram. Lalu untuk nomor B yang ditanya adalah tentukan kerja yang dilakukan persatuan massa. Untuk kerja yang dilakukan persatuan massa, pertama kita dapat kita cari dengan rumus aliran, karena mesin tadi aliran tadi dapat dinyatakan rumusnya sebagai berikut. Jadinya E in kurang E out sama dengan DE sistem kali LDT karena steady tadi, karena ingat bahwa steady maka waktu tidak untuk waktu sama dengan 0. Jadi untuk DE ke sistem dikali LDT sama dengan 0, jadi E in kurang E out sama dengan 0. Jadi untuk dipindahkanlah ke ruas kanan untuk E out, maka didapatkanlah perumusan seperti berikut. Ininya E in sama dengan energi masuk keluar sama dengan energi masuk spesifik kurang sama dengan energi spesifik keluar. Jadi untuk energi masuk tadi ada beberapa komponen, jadinya seperti H ya tadi maka energi masuk ini sama dengan M kali, pokoknya ini adalah energi potensial, maka massa spesifik kali H1 merupakan komponen tadi, komponen-komponen yang di awal tadi, di ininya entalpi tambah energi kinetik tambah energi potensial dikali dengan massa spesifik. Jadi sama dengan W out, karena tadi ada kerja yang keluar, kerja yang dihasilkan, maka itu dimasukkan ke dalam W out atau kerja keluar. Maka dan untuk massa spesifik kedua massa spesifik jadi juga dikali V2 kuadrat per 2 sama dengan GZ kuadrat. Jadi kemudian kita bagi dengan massa spesifik kedua ruas tersebut untuk mendapatkan nilai W apa kerja persatuan waktu. Kerja persatuan waktu rumusnya ialah W out per massa persatuan waktu.
Jadi setelah dibagi didapatkanlah way out atau kerja persatuan waktu, peralihan waktu ya, kerja peralihan waktu ya, ya kerja persatuan waktu. Jadi eh, persatuan massa, kerja persatuan massa. Untuk dapatlah kerja persatuan massa. Jadi untuk kerja persatuan massa tadi kita pindahkan seluruh komponen yang dari sisi way out ke kanan, dari dapatkan minus H2 kurang H1 tambah P2 kuadrat per 2 tambah GZ2 kurang Z1 yang merupakan H2 kurang H1 tersebut bukan delta H, kedua kuadrat kurang H1 kuadrat per 2 sama dengan delta KE dan delta PE. Jadi kita yang terakhir G kali Z2 kurang Z1 merupakan delta PE. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita masukkan saja komponen-komponennya karena merupakan yang di atas ini sama dengan komponen-komponen yang kita cari sebelumnya yang pada soal A. Jadi langsung kita masukkan saja untuk komponen-komponennya dan didapatkanlah hasil 872,48 kJ per kilogram. Lalu untuk aliran massa persatuan waktu adalah selanjutnya untuk soal C adalah aliran massa persatuan waktu. Lalu untuk aliran massa persatuan waktu tadi rumus untuk mencari apa? Mencari W out kerja persatuan massa. Jadi rumusnya adalah kerja persatuan waktu per massa persatuan waktu. Jadi untuk mendapatkan massa persatuan waktu tinggal dipindah ruaskan. Ya, didapatkanlah massa persatuan waktu sama dengan kerja persatuan waktu per kerja persatuan massa. Jadi didapatkanlah massa untuk WO sendiri tadi 5 megawatt. Jadi diubah ke dalam kilojoule per sekon, jadi dapatlah 5.000 kilojoule per sekon. Lalu dibagi dengan kerja persatuan massa. Jadi didapatkanlah hasil 5,73 kg per sekon untuk massa persatuan waktu. Lalu untuk nomor 3 adalah kompartemen makanan lemari es. Ditunjukkan pada yang merupakan kalau di lemari es ini merupakan refrigerator yang bekerja. Jadi pada gambar di samping dipertahankan pada suhu pada derajat Celcius dengan menghilangkan panas dirinya. Jadi panas yang dilepaskan atau KL persatuan waktu nih, persatuan waktu. Seharusnya kalau tidak persatuan waktu maka dia hanya kijel namun karena permanen jadi ini adalah persatuan waktu. Jika input dayanya adalah 2 kilowatt. 2 kilowatt persatuan waktu, ini juga dalam bentuk persatuan waktu. Jadi pertama untuk A tentukan koefisien kinerja lemari es dan B laju percepatan ke panas ke ruangan. Jadi untuk koefisien kinerja lemari es dilambangkan dengan COPR karena dilambangkan COPR karena R ini adalah refrigerator. Rumus COPR adalah KL atau energi lepas spesifik per kerja apa sih? Kerja masuk spesifik. Kerja masuk. Nah. Jadi dari persamaan ini didapatkanlah hasil persamaan seperti ini. Jadinya COPR adalah didapatkanlah COPR seperti persamaan di bawah. Ini yang dimasukkan nilai KL dibagi dengan 2 kilowatt, lalu dikali dengan persamaan dikonversikan untuk menghilangkan kilojoule per menit dan kilowatt karena COPR tersebut adalah koefisien yang tidak memiliki satuan. Jadi dapatkanlah hasilnya 3. Kemudian untuk soal nomor 2 tadi ditanya adalah berapa laju pelepasan panas ke ruangan. Untuk laju pelepasan panas ke ruangan tadi laju pelepasan panas ke ruangan tadi kan laju pelepasan panas tadi kan rumusnya ada tadi kita tahu bahwa W net in WN atau kerja masuk sama dengan KH spesifik ini spesifik KH spesifik kurang KL spesifik. Jadi untuk KH spesifik atau kerja laju panas yang masuk atau KH spesifik sama dengan KL tambah W masuk ini ya masuk spesifik. Jadi dimasukkanlah komponen-komponen yang diketahui tadi, maka didapatkanlah persamaan seperti di bawah, seperti ini. Tunggu. Persamaan seperti berikut. Jadinya KL, KH dimasukkanlah nilai-nilainya, maka didapatkan 360 kJ per menit. Untuk kilowatt sendiri untuk kerja atau usaha kerja yang masuk sendiri karena satunya adalah kilowatt. Jadi untuk mengubahnya menjadi kilojoule per menit, maka dibentuklah dikalilah atau dikonversikan karena dengan mengalinya dengan 60 kJ per menit dengan per 1 kilowatt. Jadi habis dapatlah hasil 120 kJ per menit, lalu ditambah 360 kJ per menit didapatlah KH atau energi masuk yang ininya 400 energi masuk per satu waktu ialah per 400
80 kilojoule per menit. Lalu untuk soal nomor 4 ininya suatu uap memasuki turbin adiabatik dengan keadaan steady pada tekanan 3 megapascal. Jadi untuk masukannya adalah 3 megapascal dan suhu 40 derajat Celcius dan keluar pada 50 kilopascal dan 1 derajat Celcius. Nah, jika keluaran dari turbin adalah 2 megawatt, jadi kerja usahanya 2 megawatt. Efisiensi isentropik. Jadi sebelum mencari efisiensi isentropik, kita pertama kali mencari dulu entalpi untuk berbagai keadaan. Karena rumus isentropik tadi adalah entalpi 1 kurang entalpi ini dia rumusnya. Nah, entalpi 1 kurang entalpi keadaan 2A per entalpi 1 kurang keadaan 2S. Entalpi keadaan 2S. Jadi untuk keadaan 1 didapatkanlah entalpinya H1 dari tabel A6 ini tabel superrated. Ya, ini tabel karena ini. Kenapa tabel superrated? Ya, karena itulah tabel superrated ya. Ya, tabel superrated. Dan yang step 2 atau keadaan 2 juga dilihat dari tabel separated didapatkanlah entalpi 1 entalpi 1 3231,7 dan S1 adalah entropi didapatkan entropi untuk keadaan 1 ininya 6,9235. Jadi dari soal entropi keadaan 2S sama dengan entropi keadaan 1, ingat itu perlu diingat dari soal. Lalu untuk entalpi keadaan 2A juga dapat dari tabel superheated. Nilainya tadi adalah 2,278,02. Jadi untuk keadaan 2S, selanjutnya untuk mencari entalpi pada keadaan 2S. Keadaan 2S ini tadi di 2S ini diketahui bahwa 50 kilopascal tadi kan, 50 kilopascal untuk tekanannya. Lalu karena tekanan 2S, S2S sama dengan S1, jadi bisa dikatakan entropi 1 sama dengan entropi 2, entropi 1 sama dengan entropi 2S, jadi didapatkanlah untuk entropi F dari tabel A5, kita dapat melihat untuk SF atau dari tabel A5, ininya sama dengan 10,912 kilojoule per kilogram dan pada keadaan gas entropi keadaan gas 7,59131. Jadi selanjutnya untuk kualitas pada kita cari dulu kualitas pada keadaan 2S untuk sebelum kita mencari H2 atau H2S atau ya H2S lah. Lalu untuk H2S ialah S2S atau entropi pada keadaan 2S kurang entropi pada fluida dan per entropi pada keadaan gas. Jadi dapatkanlah hasil 0,897 untuk kualitasnya. Lalu untuk didapatlah H2S atau entalpi pada keadaan 2S. Ini dengan rumus entalpi pada keadaan fluida tambah kualitas kali kualitas 2S kali entalpi pada keadaan fluid gas. Nah, dimasukkan komponen-komponen tadi. Untuk entalpi pada keadaan entalpi pada keadaan F tadi kita kan sudah entalpi H2F. Entalpi pada keadaan 2S ini juga kita dapat tadi dengan pada tekanan 50, jadi dapatlah entalpi HF atau 340 dari tabel 5. Semua HF ini juga kita dapat dari tabel A5 yang dengan tekanan 50 kilopascal dan HFG juga dari tabel A5 pada tekanan 50 kilopascal. Lalu kita masukkan komponen-komponen yang kita ketahui seperti komponen HF yang dapat dari tabel, ya ini 340,84. Lalu untuk HFG untuk X2 atau kualitas 2S ini 0,897. Lalu untuk entalpi pada keadaan gas fluid gas dapat 2304,7. Lalu sebelum kita mencari efisiensi isentropiknya pada turbin, coba kita harus mengetahui dulu rumus efisiensinya. Ya, ini rumusnya adalah dilambangkan rumus 761 lah. Jadi sudah dapat kita masukkan komponen-komponen yang diketahui tadi semuanya. Dapat H2A sudah dapat tadi kan. Lalu untuk H2S juga sudah dapat. Jadi dapatkanlah hasil untuk efisiensi thermal isentropik turbin adalah 0,667. Lalu untuk untuk dalam bentuk persennya dikali dengan 100 saja dan didapatkan 66,7% untuk efisiensi turbin. Lalu pertanyaan kedua adalah laju aliran massa pada turbin. Kita juga dapat mencari dengan
persamaan energi karena tadi steady kan, jadi energi masuk sama energi keluar, jadi dapatlah persamaan seperti ini, energi masuk sama energi keluar. Jadi massa spesifik kali H1 sama dengan kerja keluar kerja keluar kali massa spesifik kali A2. A2 ada entalpi 2A, entalpi 2A, keadaan 2A. Dipindah-pindah ruaskan, jadi dapat seperti ini, seperti yang baris nomor 3 ini W out, W out, W out. Lalu untuk tadi kan kerja yang dihasilkan 2 megawatt. Jadi ubah karena 2 megawatt ini tidak bisa kita proses nanti dengan kilojoule, dan karena didapatkan hasil yang aneh nanti kan. Jadi ubah dalam bentuk kilojoule per sekon. Jadi dapatlah 2000 kilojoule per sekon per 3231 kurang 2682,4 kilojoule per kilogram. Jadi dapatlah massa spesifik atau laju aliran per satu waktu adalah 3,64 kilojoule per sekon. Jadi mungkin sekian penjelasan tentang pembahasan soal UAS termodinamika 1 dari saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.